Hai, saya Jo. Balik lagi di Dinding Jo. Palm Beach County adalah sebuah daerah pemukiman dan wisata yang terletak di bagian tenggara Florida. Daerah ini merupakan daerah terpadat ketiga di Florida setelah Miami dan Broward County, dan terpadat ke-24 di Amerika Serikat dengan jumlah penduduk sebesar 1,5 juta jiwa. Ibu kotanya adalah West Palm Beach, yang memiliki populasi sebanyak 117.000 orang. Daerah ini dinamai Palm Beach sesuai dengan pemukiman tertuanya yang memiliki nama yang sama juga. County ini didirikan pada tahun 1909. Lokasinya membentang dari pantai Atlantik, Florida, dan mencakup tepi utara Taman Nasional Everglades. Nah, di daerah inilah Karen Ann Slattery tinggal. Dia lahir pada tanggal 18 September 1969 di Brooklyn, New York, dari orang tuanya yang bernama Eugene Martin Slattery dan Carol. Karen memiliki dua kakak laki-laki. Yang pertama bernama Eugene Jr. dan yang kedua bernama Terence. Sayangnya, Karen tidak sempat mengenal Terence karena dia meninggal 22 jam setelah dilahirkan. Kini orang tua Karen hanya memiliki Karen dan Eugene Jr. abangnya. Ketika Karen duduk di sekolah dasar, orang tuanya mengajak dia pindah dari New York ke Florida. Di sana mereka tinggal di 1227 Northwest 4th Avenue di Boone Beach, Florida, tepat di luar area Delray Beach. Rumah yang mereka tempati ini adalah sebuah rumah yang cantik dan terawat dengan kolam renang besar di halaman belakangnya. Di lingkungan yang sangat indah ini, Eugene Jr. dan Karen didaftarkan ibunya di sebuah SD Katolik St. Vincent Ferrer School, di mana para biarawati menganggap Karen anak yang pemberani, ramah, energik, dan tahu bagaimana membuat dirinya sibuk. Di sana, Karen bergaul dengan semua teman-temannya tanpa pilih-pilih. Dia suka menghabiskan waktu di pantai, bermain di liga softball, mengikuti kelas senam, dan tentu saja menjual kue buatannya ke tetangga-tetangganya. Carol, ibunya, sebenarnya adalah seseorang yang cukup gila kerja. Dia bekerja sebagai sekretaris di Highland Inn di Highway A1A yang sebenarnya dimiliki oleh suaminya. Sehari-harinya, Carol bekerja sebagai sekretaris. Walaupun dia sibuk bekerja di kantor, tapi Carol juga merupakan seorang ibu yang selalu memperhatikan anak-anaknya. Apalagi, kini anaknya bertambah lagi satu. Karen sekarang menjadi anak tengah, karena ibunya baru saja melahirkan adik perempuan yang diberi nama Debbie. Debbie 4 tahun lebih muda dari Karen, dan dia suka mengikuti semua yang Karen lakukan. Ketika remaja, Karen tumbuh menjadi anak yang sangat percaya diri. Tubuhnya emang mungil, tapi dia kuat dan sangat energik. Saat duduk di kelas 8, sayangnya Karen mengalami masalah lutut akibat senam dan mau gak mau dia harus melepaskan olahraga favoritnya ini. Tetapi untungnya, saat Karen duduk di bangku SMP St. John Paul II Academy yang terletak di Boca Raton, Florida, keadaan berubah. Kebetulan sekolah ini memiliki program atletik yang hebat. Jadi pada musim panas sebelum sekolah dimulai, Karen mencoba mendaftar ke regu pemandu sorak dan dia berhasil diterima di sana. Sejak itu, Karen mulai latihan angkat beban secara teratur dan menghabiskan musim panas dengan sahabatnya yang bernama Margaret Garetano Castor. Mereka sering ngumpul di rumah Karen dan membuat sandwich bareng. Kemudian bersantai di tepi kolam renang yang terletak di halaman belakang. Apabila bosan, mereka biasanya memohon pada Carol untuk mengantarkan mereka ke mall. Tetapi biar gimana pun juga, hal favorit yang sering mereka lakukan hanyalah nongkrong di kamar Karen yang dikelilingi oleh boneka binatang dan mainannya. Di kamar itu, mereka tertawa, cekikikan, gosipin cowok-cowok di sekolah mereka, nyanyiin lagu-lagu favorit, hingga membahas tren mode terbaru saat itu. Karena sekolah yang Karen masukin ini adalah sekolah Katolik swasta yang sangat ketat. Untuk masuk ke sekolahnya, mereka wajib mengenakan seragam, di mana desain seragam Karen dan Margaret adalah kotak-kotak coklat dan kuning. Di mata Karen, seragam ini jelek sekali. Tetapi Karen anak yang sangat kreatif. Dengan pedenya, dia mengenakan kalung mutiara kecil yang lucu dan anting-anting. Karen juga memakai rompi dan sweater dengan banyak embel-embel. Karen selalu ingin tampil keren di sekolahnya. Rambut pendek dan kawat giginya malah membuat mata birunya menjadi lebih cerah. Selain cantik sebagai pemandu sorak, dia sangatlah populer. Telepon keluarganya selalu sibuk berdering dengan panggilan untuk Karen. Saudara laki-lakinya, Eugene Jr., telah pindah keluar dari rumah pada saat itu dan bergabung dengan Angkatan Laut. Tetapi dia selalu menelpon Karen setidaknya seminggu sekali
untuk mengikuti berita terbaru tentang apa yang dilakukan keluarganya. Debbie, adiknya Karen, kini adalah siswa kelas 5 SD di Saint Vincent. Dari kecil, Karen dan Debbie sangatlah dekat. Saat mereka bertambah dewasa, mereka bahkan lebih dekat lagi. Karen selalu menghabiskan malamnya membantu Debbie mengerjakan pekerjaan rumahnya. Walaupun kadang mereka bertengkar tentang sesuatu, tetapi mereka selalu berbaikan kembali. Di sekolahnya, Karen memiliki program di mana siswa dapat mengambil part-time job sebagai babysitter. Dan kemudian, sekolah akan mencocokkan data siswa yang mendaftar dengan keluarga yang membutuhkan jasa babysitternya. Melihat kesempatan ini, Karen tertarik untuk mendaftar. Apalagi, Karen suka menghabiskan waktu dengan anak-anak. Dia juga memiliki pengalaman mengasuh adik perempuannya, Debbie. Dia bahkan juga pernah mendapat pekerjaan mengasuh bayi untuk seorang sersan polisi yang membutuhkan jasanya. Karen memang pintar menjaga anak-anak. Dia tidak hanya mengawasi mereka, tapi juga mengajak mereka bermain, mengepang rambut mereka, dan membacakan mereka dongeng. Itu membuatnya menjadi babysitter yang sangat diminati. Orang tua yang memerlukan jasanya harus menghubungi Karen jauh-jauh hari untuk mengamankan layanannya. Kebetulan juga karena Karen berencana ingin mengunjungi seorang temannya yang pindah ke Pennsylvania, jadi dia perlu menabung uang untuk membeli tiket pesawat. Makanya dia dengan giat mencari uang tambahan melalui part-time jobnya sebagai babysitter. Setelah liburan sekolah, Karen bergabung dengan tim renang putri untuk musim semi. Di sana dia mencoba belajar menyelam. Setiap hari, Carol mengantarkan Karen ke sekolah menengah St. Andrew untuk berlatih menyelam. Karen dengan cepat menguasai pelajaran tersebut dengan baik, sehingga tim selam nasional USA ingin mengetes kemampuannya. Siapa tahu, kalau lulus, Karen bisa mendapatkan beasiswa dari program ini untuk kuliah nantinya. Keluarga Karen menjalani gaya hidup khas Florida Selatan, di mana mereka sekeluarga suka pergi ke pantai setiap akhir pekan. Selain itu, setiap pagi di liburan musim panas, mereka juga akan berenang di pantai, bermain di pasir, dan membangun istana pasir. Sore harinya mereka akan pergi ke restoran terdekat untuk makan siang. Kebetulan mereka sekeluarga doyan menikmati kue kepiting yang lezat dari sebuah resto di Delray Beach, tepatnya di seberang Intracoastal. Tempat mereka tinggal emang agak jauh dari kehidupan kota yang ramai dan itu menciptakan lingkungan yang aman yang memungkinkan mereka bersantai dan menikmati diri mereka sendiri. Makanya sejak tinggal di sini, keluarga Karen selalu merasa aman dan terjamin. Mereka percaya bahwa hal buruk hanya terjadi di film. Selama ini Karen dan saudara-saudaranya hidup dalam gelembung kebahagiaan dan tidak pernah mengalami ketakutan atau teror. Yang mereka tahu hanyalah cinta, kegembiraan, dan hidup dalam komunitas yang sangat damai. Sampai suatu hari, di hari Kamis, tanggal 22 Maret 1984, Karen yang kini berusia 14 tahun pulang dari sekolahnya dan langsung menelpon saudara laki-lakinya, Eugene Jr., yang saat itu ditempatkan di USS Eisenhower. Kemudian, dia duduk-duduk di beranda dan bercanda dengan ayahnya. Keesokan harinya pada hari Jumat, Karen kelelahan karena seminggu terakhir ini dia terlalu sibuk dengan kegiatan sekolahnya. Dia ingin menghabiskan akhir pekannya hanya dengan bersantai dan bercanda dengan Margaret di kamarnya. Sayangnya, dia memiliki jadwal mengasuh anak pada Sabtu malamnya. Dia lalu menelpon Margaret dan mengeluh kenapa mereka nggak bisa ketemuan. Karen bahkan sempat mempertimbangkan untuk membatalkan jadwalnya mengasuh bayi. Tetapi dia ragu. Jika dibatalkan, uang untuk beli tiket pesawatnya ke Pennsylvania tidak akan terkumpul. Oleh karena itu, dia memilih untuk terus menjalankan jadwalnya seperti semula. Jadi, dia bilang ke Margaret untuk menunda pertemuan mereka. Entar ketemuannya di hari Minggu saja. Lagi pula, ayahnya Margaret telah mendapatkan tiket pertandingan baseball untuk semua teman mereka pada hari itu. Margaret pun mengiyakan dan bilang gak sabar untuk bisa bermain bareng lagi dengan Karen. Nah, besoknya di hari Sabtu tanggal 24 Maret, Carol mengantarkan Karen dan Debbie dan salah satu teman mereka ke Palm Beach Mall untuk berbelanja. Setelah gadis-gadis itu menghabiskan setengah hari menjelajahi berbagai toko dan mendapatkan beberapa gaun dan topi baru, mereka kembali ke rumah. Pada sore harinya, Karen mempersiapkan diri untuk pekerjaannya sebagai babysitter. Kemudian Carol mengantarkan Karen ke rumah William dan Caroline Helm yang terletak di sebuah jalan buntu di 1221 Harbor Drive. Itu lokasinya tepat di sisi lain dari Intracoastal Waterway
dekat pantai. Jadi, rumahnya terletak di ujung jalan buntu, bangunan ketiga dari 4 rumah yang dibangun di sana. Rumah-rumah ini hanya berjarak beberapa meter satu sama lainnya, dan ini adalah tata letak lingkungan yang normal di Florida Selatan. William dan Carolyn adalah pasangan yang memiliki 2 orang putri, Catherine yang berusia 3 tahun dan Jennifer yang berusia 7 tahun. Karen sebenarnya pernah mengasuh anak-anak mereka sebanyak 5 kali dan keluarga William sangat mempercayai Karen. Bagi mereka, Karen adalah orang yang bertanggung jawab, dewasa dan sabar terhadap anak-anak mereka. Saat Karen keluar dari mobil ibunya, jam menunjukkan pukul 6.30 malam. Karen sempat mengatakan kepada Carol untuk tidak menunggunya, karena nanti keluarga William yang akan mengantar Karen pulang setelah mereka selesai dari kencan malam mereka. Kemudian Karen masuk ke dalam rumah William. Carol masih saja memperhatikannya dari jauh sampai Karen benar-benar tidak terlihat lagi. Ketika Karen sudah berada di dalam, William dan Carolyn tampaknya lagi bersiap-siap untuk keluar kencan. William mengingatkan Karen untuk mengunci pintu dan mengatakan kalau mereka akan pulang sekitar tengah malam. Jennifer dan Catherine langsung berlari, memohon kepada Karen untuk mengepang rambut mereka. Saat William sudah berangkat, Karen mengajak Jennifer dan Catherine menonton film, bermain game, dan makan camilan. Lalu, Karen menelpon ibunya sebentar untuk menanyakan keadaannya. Pada pukul 9 malam, dia mencoba menidurkan Jennifer dan Catherine. Tapi seperti yang kalian tahu, bagaimana susahnya menidurkan anak-anak. Mereka tidak mau pergi tidur dengan sukarela, kecuali Karen membacakan dongeng sampai beberapa buku. Akhirnya pada pukul 9.30, Jennifer dan Catherine pun tertidur lelap. Karen lalu meninggalkan kamar mereka dengan pintu yang dibiarkan terbuka sedikit seperti biasa. Karena takutnya jika mereka membutuhkan sesuatu, Karen bisa langsung lari ke kamar mereka. Karen lalu kembali ke ruang tamu. Dia duduk di sofa sebentar. Rumah itu sunyi, jadi dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menelpon teman-temannya. Karen lalu menyalakan kembali TV dan bangkit dari sofanya untuk menelpon Margaret. Mereka berbicara tentang rencana mereka besok di pertandingan baseball. Setelah itu, Karen menelpon teman baiknya yang lain, Pam, yang juga sedang mengasuh anak untuk sebuah keluarga yang lokasinya di Delray Beach. Kedua remaja itu hanya berbicara dan bertukar cerita tentang anak-anak yang mereka asuh. Kemudian, Karen memberitahu Pam bahwa dia harus matiin teleponnya untuk mengambil makanan ringan. Karen janji, cuman sebentar. Entar dia akan segera menelponnya kembali. Tetapi Karen tidak pernah menelpon Pam kembali. Seiring berjalannya waktu, Pam berasumsi kalau Karen pasti telah tertidur. Dan emang itu yang terjadi. Karen tertidur rupanya. Namun sebelum dia tertidur, Karen sempat menelpon ibunya sebanyak 4 kali malam itu. Ya, meskipun dia hanya bekerja sebagai pengasuh anak, kita harus ingat bahwa Karen masih berusia 14 tahun. Dia sendiri pun masih anak-anak. Panggilan terakhir ke ibunya adalah pukul 10 malam. Saat itu dia bercerita ke ibunya kalau anak-anak asuhnya sudah tertidur semua dan dia akan pulang dalam beberapa jam lagi. Sebelum dia menutup teleponnya, Karen sempat bertanya kepada Carol apakah Margaret atau teman-temannya yang lain ada yang menelpon ke rumah. Carol berkata tidak. Mereka gak ada yang menelpon Karen. Dan kemudian dia mengucapkan selamat malam kepada Karen. Beberapa saat setelah tengah malam, William dan Carolyn tiba di rumah mereka. Saat itu mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya lampu ruang tamu atau dapur menyala, tetapi rumah itu benar-benar gelap dari luar. Bahkan TV pun tidak tampak menyala. Hal berikutnya yang mereka perhatikan adalah pintu depan tidak terkunci. Mereka tahu kalau Karen selalu mengunci pintu belakang. Keluarga William juga mengunci pintunya ketika mereka pergi tadi. Jadi kenapa sekarang pintunya bisa terbuka? Mereka kemudian melangkah masuk dan memanggil Karen yang biasanya menunggu di pintu atau duduk di sofa sambil menyambut mereka dengan senyuman lebar. Namun ketika mereka pulang kali ini, mereka tidak melihat Karen. Dipanggil-panggil pun tidak ada jawaban sama sekali. Jadi mereka mulai menyalakan lampu ruang tamu dan dapur. Ketika mereka berbalik ke arah lain, saat itulah mereka bertemu dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Di tengah dapur,
ada genangan darah besar di dekat telepon rumah. Gagang teleponnya agak terlepas dari kaitannya. Dan dari genangan darah besar itu, ada jejak darah yang melintasi lantai dapur dan menyusuri lorong berkarpet yang mengarah ke tempat kamar tidur anak-anak mereka. Dari sana William dan Carolyn dapat melihat bahwa di ujung lorong, kamar Jennifer dan Catherine gelap dan tertutup rapat. Tetapi ada cahaya samar-samar yang bersinar dari bawah pintu kamar tidur utama. Segera William menyuruh istrinya untuk berlari keluar dan pergi ke rumah tetangga untuk menelpon polisi. William kemudian berdiri di sana dengan ketakutan. Dia bertanya-tanya, bagaimana jika orang yang melakukan ini masih berada di dalam rumahnya? Dia tahu bahwa dia harus menunggu polisi datang. Tetapi dia tidak sabar ingin segera tahu apa yang terjadi pada putrinya. Apakah mereka aman? Tetapi William tidak ingin masuk ke kamar tidur anak-anaknya dan melihat sesuatu yang dapat menghantui dirinya selama sisa hidupnya. Jadi dia memutuskan menunggu polisi datang ke rumahnya terlebih dahulu. Ketika polisi akhirnya tiba, William dan istrinya diperintahkan untuk berada di luar rumah. Para petugas dari Departemen Kepolisian Pantai Del Rey adalah orang pertama yang menanggapi panggilan ini. Mereka berlari menyusuri lorong rumah William dan membuka pintu kamar Jennifer dan kamar Catherine. Anak berusia 3 dan 7 tahun itu tertidur lelap. Mereka bernafas dengan lembut, tidak menyadari teror yang ada di luar pintu mereka. Petugas polisi dengan hati-hati mengangkat gadis-gadis yang sedang tidur tersebut dan mendekat mereka dalam pelukannya. Polisi menggendong mereka keluar dan menyerahkannya ke William dan Carolyn yang sedang menunggu. Sungguh lega rasanya melihat anak-anak mereka dalam keadaan aman. William dan Carolyn menangis. Mereka memeluk gadis-gadis mereka. Tetapi kemudian emosi mereka beralih dari kebahagiaan menjadi ketakutan sekali lagi. Saat itulah Carolyn melihat rambut anak-anak mereka telah dikepang dan menyadari bahwa petugas tidak membawa Karen keluar. Dia memohon polisi untuk kembali ke dalam mencari pengasuh anak-anak mereka. Ketika polisi berjalan kembali ke dalam rumah tersebut itu, dia melihat jejak darah mengarah langsung ke kamar tidur utama. Ketika dia membuka pintu, jejak darah tersebut mengarah ke seberang lantai dan saat itulah dia melihat Karen. Karen yang berusia 14 tahun terbaring telentang di lantai, persis di samping tempat tidur. Dia tidak mengenakan pakaian sama sekali dari bagian tengah tubuhnya ke bawah. Polisi lalu memeriksa tanda-tanda vitalnya dan tidak diketemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Departemen Kepolisian Del Rey Beach segera menyadari bahwa ini adalah pembunuhan. Salah satu pembunuhan paling brutal yang pernah mereka lihat. Letnan Reed Lincoln pun segera dipanggil ke rumah William beserta petugas Ken Hirnan. Sementara petugas yang lain yang ada di sana ditugaskan untuk berbicara dengan William dan Carolyn untuk menyampaikan kenyataan mengerikan tentang apa yang sedang terjadi di rumah mereka. Mereka terkejut dan syok. Jennifer dan Catherine masih sangat kecil, sehingga mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Lagi pula, mereka sudah tertidur pada pukul 9.30 dan gak terbangun sama sekali walaupun ada suara ribut di luar. Sekarang, seluruh rumah William menjadi tempat kejadian perkara. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, petugas Lincoln kembali ke dalam kamar tidur utama dan mengamati Karen yang terbaring dengan kedua kakinya terbuka. Ini menunjukkan adanya tindakan seks yang telah dilakukan kepadanya. Celana pendek Karen telah dilepas dan dibuang di bagian lain di kamar tidur. Mereka juga melihat ada sepotong permen karet yang dikunyah menempel di celana pendeknya Karen. Beranya telah diangkat ke atas tubuhnya dan diikatkan mengelilingi lehernya. Handuk berdarah telah diletakkan di wajahnya. Ketika mereka melepaskan handuk itu, terlihat wajah Karen. Dia masih mengenakan kalung emasnya dan anting-anting mutiaranya. Darahnya paling banyak mengucur dari area dadanya, leher, dan punggungnya. Sepertinya Karen telah berulang kali ditusuk dengan benda tajam. Mengapa si pembunuh menutupi wajah Karen? Itulah yang polisi pikirkan. Apakah pelakunya merasa menyesal? Apakah pelakunya mengenalnya secara pribadi? Atau apakah pelakunya telah menyimpan dendam terhadap Karen? Tetapi yang paling diherankan, mengapa ada orang yang mau membunuh seorang gadis yang baru berusia 14 tahun? Petugas lalu mengambil pakaian Karen sebagai barang bukti dan mereka menyisir seluruh rumah. Jendela kamar tidur terbuka dan kaca jendela telah dipotong berbentuk L.
Dari luar, seseorang telah berguling masuk melalui jendela ke tempat tidur, meninggalkan lumpur di bagian kepala tempat tidur. Karena pintu depan rumah tidak terkunci, Letnan Lincoln berpikir ada kemungkinan pembunuh Karen telah keluar ke rumah menggunakan pintu depan. Di bagian luar rumah, mereka menemukan jejak sepatu di dalam hamparan bunga yang ditanam di sekitaran jendela ruang tamu, yang menunjukkan bahwa penyusup telah mengamati Karen saat dia mengasuh kedua gadis kecil itu. Menakutkan, rumah itu dirancang dengan jendela-jendela besar dan tata letaknya membuatnya sangat mudah bagi seseorang untuk mengawasi Karen tanpa terdeteksi. Di luar jendela kamar tidur utama juga ada jejak kaki telanjang. Selain di sana, ada jejak kaki telanjang lainnya juga diketemukan di dalam kamar tidur, yang membuat para penyelidik percaya orang yang melakukan kejahatan ini benar-benar melepas sepatu mereka sebelum memasuki rumah. Ada bekas-bekas tanah di dinding luar dari seseorang yang memanjat masuk. Dan rupanya jendelanya tidak dikunci dari dalam oleh William dan Caroline. Mereka sengaja membuka jendela di rumah mereka karena ingin memanfaatkan cuaca musim semi yang segar mengalir masuk ke dalam rumah. Sayangnya, keputusan ini tampaknya adalah kesalahan yang tragis. Bukti lainnya yang ditemukan petugas di luar adalah jejak sepeda seseorang yang datang dan pergi melalui halaman belakang. Jejak itu mengarah ke timur melalui halaman tetangga, ke arah pantai. Sepertinya pelaku telah menargetkan Karen atau menargetkan keluarga ini, atau mereka mungkin secara acak memilih rumah mana yang mau diincar. Bisa jadi saat pelaku sedang menyusuri jalan, dia melihat ke dalam rumah ini dan menemukan Karen di dalamnya. Kembali ke kamar tidur utama, polisi menemukan ada noda darah di karpet kamar mandi. Pancurannya basah, serta handuknya juga basah. Ini menunjukkan pancurannya baru saja digunakan oleh pelaku untuk menghilangkan bukti. Di dapur, ada jejak berdarah panjang yang membasahi karpet yang mengarah langsung ke ruang makan tempat Karen diserang. Di sebelah genangan darah, petugas menemukan lebih banyak jejak kaki berdarah. Mereka juga menemukan sebuah palu tergeletak di lantai dapur. Semua bukti itu dikumpulkan dan dibawa ke kantor polisi. Tetapi mereka tidak dapat menemukan senjata tajam yang digunakan untuk menikam Karen di rumah itu. Karena tidak ada pisau yang hilang menurut William, jadi pembunuhnya pasti membawa pisau sendiri bersamanya. Dan ini berarti pelaku telah merencanakan pembunuhan ini sebelumnya. Petugas kemudian memeriksa seluruh rumah untuk melihat apakah ada barang berharga yang diambil. Tetapi tidak ada satupun barang yang hilang. Jadi ini tampaknya bukan perampokan. Para petugas lalu mencari bukti lain seperti helaian rambut. Dan sementara ahli forensik menyelesaikan tugasnya di kediaman William, petugas lainnya berkendara sejauh 2 mil ke rumah Karen untuk menyampaikan berita tragis ini. Di sisi lain, meskipun sudah lewat tengah malam, Carol masih menunggu Karen. Ketika seseorang mengetuk pintunya, dia langsung membuka pintu rumahnya, mengira putrinya berdiri di sana. Tetapi sebaliknya, dia menemukan petugas polisi. Ketika mereka mengatakan kepadanya bahwa Karen sudah meninggal, Carol tidak bisa bergerak. Itu tampak tidak nyata. Dia tidak bisa mempercayainya. Carol terdiam. Sesaat kemudian, dia mulai berteriak. Debbie sedang tidur saat itu. Namun ketika dia mendengar jeritan ibunya, Debbie pun terbangun. Ketika Debbie turun untuk melihat apa yang sedang terjadi, Carol langsung memeluk Debbie, mengguncangnya dan berteriak. Dia sudah mati. Karen sudah mati. Debbie tahu apa artinya mati. Tetapi membayangkan tidak pernah melihat saudara perempuannya lagi ketika dia baru melihatnya beberapa jam yang lalu, rasanya seperti tidak nyata. Begitu Carol sudah lebih tenang, dia menceritakan ke petugas kalau dia terakhir kali bicara dengan Karen pada pukul 10 malam. Dan kemungkinan besar, dia adalah orang terakhir yang berbicara dengan Karen. Ketika ditanya petugas apakah Karen mempunyai musuh, Carol berkata kalau dia tidak punya musuh. Karen bahkan tidak pernah berkencan atau berkelahi dengan teman-temannya. Karen orang yang menyenangkan. Teman-temannya banyak, jadi mereka tidak bisa mengerti siapa yang tega melakukan ini. Dini hari itu juga, Carol menelpon putranya untuk memberitahu bahwa adik perempuannya telah dibunuh. Untuk menghubungi Eugene Jr., mereka harus menghubungi Angkatan Laut dan meminta bantuan untuk disambungkan ke Eugene Jr. Ketika itu, Eugene Jr. sedang ditempatkan di Virginia.
Dan ketika berita tentang pembunuhan saudara perempuannya sampai pada dirinya, Eugene Junior langsung meminta cuti dari Angkatan Laut untuk kembali pulang ke Florida. Beberapa jam setelah pembunuhan Karen, berita tentang pengasuh bayi remaja yang dibunuh dengan cepat menyebar ke seluruh komunitas di sepanjang pantai Delray. Margaret dan teman-teman Karen lainnya diberitahu tentang pembunuhan Karen. Dan tentu saja mereka tidak jadi pergi ke pertandingan bisbol. Berita yang menghancurkan dan mengejutkan ini meninggalkan rasa sedih dan duka yang dalam bagi penduduk di kota itu. Mereka marah dan takut. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah ada pembunuh gila yang mengintai rumah-rumah mereka dan mengincar anak-anak gadis mereka. Sementara itu, polisi bekerja keras menyisiri lingkungan Harbor Drive untuk mencari jawaban dari para tetangga yang tinggal di sana. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa keluarga William lah yang harusnya bertanggung jawab atas pembunuhan Karen. Apalagi ada yang aneh dari keluarga William. Hanya beberapa hari setelah Karen dibunuh, William dan Carolyn dan juga putri-putri mereka pindah dari rumah tempat Karen dibunuh. Mereka kembali ke utara, tempat mereka awalnya berasal. Namun yang lain membela keluarga William dengan mengatakan wajar kalau William kembali ke kota asalnya. Bisa jadi pelaku menargetkan William dan Carolyn dalam perampokan tragis tersebut. Tetapi biar gimana pun pendapat orang-orang, polisi tidak dapat mengesampingkan apapun. Mereka menanyakan pada penduduk di sekitar rumah William, apakah ada yang melihat seorang pria mencurigakan dengan sepeda yang berkeliaran di Harbor Drive. Polisi juga mencoba menanyai Jennifer dan Catherine untuk mencari tahu apakah mereka ingat sesuatu yang mencurigakan di malam tragis itu. Tapi tidak ada yang bisa menjawab. Keduanya cuma bilang kalau mereka nggak tahu apa-apa. Pada tanggal 26 Maret, petugas polisi dari Departemen Kepolisian Pantai Delray sedang menyelidiki kejahatan yang berbeda. Ada perampokan yang terjadi pada sebuah rumah mobil, yang sebenarnya terjadi pada dini hari di hari yang sama ketika Karen terbunuh. Dan itu hanya beberapa mil jauhnya dari kediaman William. Seorang pria bernama Devin Clarkson telah tertangkap membobol sebuah rumah mobil. Dia sebelumnya telah mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi. Jadi, tentu saja ini membuat Letnan Lincoln dan detektif yang menangani kasus Karen penasaran. Karena mereka percaya bahwa siapapun yang telah membunuh Karen pasti menggunakan sepeda untuk bepergian ke dan dari tempat kejadian perkara. Setelah memeriksa sepeda yang dikendarai oleh Devin, mereka melihat ada noda berwarna coklat kemerahan di stangnya. Selain itu, ada juga sisa-sisa permen karet yang tersangkut di jari-jari sepeda. Rumah mobil yang dirampok itu hanya berjarak sekitar 4 mil dari tempat kejadian perkara. Jadi, apakah ini semua hanya serangkaian perampokan biasa? Dan kemudian terjadi kesalahan pada saat di rumah William, sepeda yang bernoda darah itu kemudian dibawa ke ahli forensik. Mereka juga memeriksa apakah sisa-sisa permen karet yang menyangkut di jari-jari sepeda itu adalah sama dengan permen karetnya Karen. Sayangnya mereka menemukan bahwa keduanya memiliki warna dan rasa yang berbeda. Polisi pun akhirnya menemukan jalan buntu. Otopsi Karen akhirnya diselesaikan oleh Dr. Fred Hoppen dari kantor pemeriksa medis Palm Beach County. Dan apa yang dia temukan itu sangat memilukan. Karen telah ditikam 18 kali dengan pisau saku yang panjangnya 3 inci. Tenggorokannya telah disayat sebanyak 4 kali untuk mencegah Karen berteriak minta tolong. Kemudian Karen ditikam 8 kali di punggung, 6 di leher dan sisanya di dada. Dari 18 tikaman, 7 berakibat fatal. Artinya Karen saat itu diserang dengan cepat dan kehilangan darah dengan sangat cepat pula. Ditemukan juga bekas luka di tangan Karen yang menandakan dia sempat melawan penyerangnya dan mencoba menahan mereka. Rupanya pelakunya cukup pintar untuk menutupi tangannya dengan sarung tangan. Bahkan ketika dia mandi, pelaku tidak meninggalkan sidik jari di kamar mandi, sehingga polisi tidak mempunyai sidik jari pelaku sama sekali. Sementara polisi masih menyelidiki kasus ini, Eugene Junior bersama keluarganya dan juga para tetangga dan teman-teman Karen berkumpul bersama untuk mengenang Karen. Upacara peringatan secara Katolik diadakan di sekolah untuk menghormati Karen. Siswa-siswa, para guru dan staf semuanya terisak-isak. Bahkan guru aljabar Karen mengatakan bahwa dia merasa seperti kehilangan anaknya sendiri. Gara-gara kasus ini,
Banyak anak-anak yang takut mengasuh bayi atau bahkan sendirian di rumah. Orang tua dan guru sepakat bahwa setiap anak membutuhkan pengawasan orang dewasa. Kini sekolah Karen menghentikan program babysitter. Jadi jika ada yang membutuhkan babysitter, orang tua diwajibkan membawa anak-anak mereka ke rumah babysitternya, di mana orang tua babysitternya juga berada di sana dan ikut menjaga. Semua ini dilakukan buat menjaga keamanan anak-anak semua. Apalagi babysitternya juga masih berusia belasan tahun. Pembunuhan Karen tidak hanya mempengaruhi sekolahnya, tetapi juga mempengaruhi seluruh Palm Beach County. Masyarakat jadi ketakutan dan cemas dengan keselamatan anak-anak mereka. Pemakaman Karen diadakan pada tanggal 29 Maret. Lebih dari 1.000 orang memenuhi gedung olahraga sekolah menengah atas Pope John Paul II untuk misa mengenang Karen. Ayahnya Karen mengatakan bahwa jumlah orang yang datang adalah bukti betapa Karen telah menyentuh kehidupan banyak orang. Usianya emang singkat, hanya 14 tahun di bumi. Tetapi dia memiliki dampak yang bertahan lama pada semua teman sekelasnya. Di upacara pemakaman, saudara laki-lakinya membaca kitab suci dengan suara pecah dan air mata terlihat mengalir di matanya. Ibunya Karen mencoba untuk tetap tabah. Dia menjadi tuan rumah yang baik dan menghibur semua orang di sekitarnya. Dia dan suaminya menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Upacara pemakaman diadakan di Saint Vincent Ferrer Catholic Church. Keluarga dan teman-teman Karen berkumpul untuk menghormati Karen. Keluarga Karen duduk di bangku depan dekat altar. Dan di antara mereka ada adik perempuannya Debbie yang berjuang untuk menerima kepergian saudara perempuannya yang tak terduga. Hari itu, orang tua Karen memutuskan untuk membuka peti matinya Karen, dan ini hanya membuat segalanya lebih sulit bagi Debbie. Untuk Debbie, Karen tampak seperti sedang tidur dan itu membingungkan Debbie. Itu membuatnya berpikir, mungkin saja Karen masih hidup. Hingga saat itu, Debbie tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menyentuh hidung Karen. Dan pada saat dia menyadari bahwa tubuh Karen sangat dingin, Debbie sadar kalau saudara perempuannya bukan hanya tertidur seperti biasanya. Di tengah kebingungan dan kesedihan Debbie, Carol memperburuk suasana dengan berteriak kepada Debbie dan memarahinya karena telah menyentuh saudara perempuannya. Dan kejadian ini hanya menambah trauma pada Debbie. Karen akhirnya dimakamkan dalam peti mati putih di Boynton Beach Memorial Park dengan boneka beruang kesayangannya dan sebuah kalung rosario. Sejak saat itu, saudara perempuannya Debbie tidak bisa tidur. Dia berpikir jika pembunuhnya menyakiti Karen, mungkin pelakunya akan kembali lagi untuk mengincar dirinya. Setiap malam, Debbie hanya terbaring terjaga di tempat tidurnya. Ketakutan bahwa orang yang sama telah mengambil nyawa saudara perempuannya akan menargetkannya sebagai korban berikutnya. Dia sangat merindukan Karen dan dia berharap dia bisa mengatakan kepada Karen betapa dia mencintainya. Di sisi lain, Carol juga merasakan hidupnya tidak lagi sama. Dia tidak lagi mengantar Karen ke sekolah dan menjemputnya dari sekolah. Carol menyalahkan dirinya. Kenapa kok dia membiarkan Karen mengasuh bayi sepanjang malam? Sedangkan Eugene, ayahnya Karen, selalu bergadang hingga larut malam, menulis perasaannya di buku catatannya dengan nama Karen di atasnya. Tetapi itu tidak membuat hidupnya lebih mudah untuk dijalani. Bagi keluarga ini, satu-satunya penghiburan mereka adalah mereka percaya bahwa suatu hari Carol dan Eugene akan melihat putri mereka lagi di surga. Di luar sana, banyak kecurigaan mengarah ke William dan Caroline. Masyarakat berpikir, apakah mungkin William telah melakukan sesuatu dan kemudian istrinya melindunginya? Tetapi apa motifnya untuk menyakiti pengasuh mereka? Pada pertengahan April, rumor itu tersebar luas hingga para siswa di sekolah menengah benar-benar mengira kalau William lah yang membunuh Karen. Gara-gara ini, polisi akhirnya harus mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa William Helms bukanlah tersangka. Mereka dapat memastikan bahwa dia emang benar-benar berkencan dengan istrinya pada malam Karen dibunuh. Pada tanggal 13 April, polisi menangkap pembunuh ratu kecantikan di Florida. Selama berminggu-minggu, topik inilah yang menjadi pembicaraan semua orang di sana. Christopher Wilder adalah seorang warga Australia dengan catatan kriminal kejahatan seksual yang panjang. Ia berimigrasi ke pantai Boynton Beach pada tahun 1969 dan dicap sebagai pelaku kejahatan seks pada tahun 1977. Pada bulan Februari 1984,
ada beberapa wanita di Florida Selatan yang menghilang, termasuk model iklan Rosario Gonzalez yang berusia 20 tahun. Lalu pada bulan Maret 1984, Elizabeth Canyon yang menjadi finalis Miss Florida menghilang. Ia adalah mantan pacar Christopher. Kemudian pada tanggal 20 Maret, Christopher menculik Linda Erica Grover dari Universitas Negeri Florida. Dan kemudian ia pergi dari Florida Selatan ke Texas, lalu ke Oklahoma, lalu Kansas, Utah, California, dan New York, menyetir melintasi beberapa negara tersebut untuk melarikan diri dari polisi. Ia menculik 12 wanita muda, menyakiti mereka dengan segala cara yang mungkin dapat Anda bayangkan. Menembak, menusuk, mencekik, bahkan menggunakan arus listrik sebagai bentuk penyiksaan. Polisi akhirnya melacaknya dan menemukannya di New Hampshire yang mengakibatkan baku tembak di mana Christopher akhirnya benar-benar terbunuh. Setelah Christopher tewas, polisi kemudian menyelidiki apakah Karen termasuk dalam salah satu korbannya Christopher. Karena pada saat Karen terbunuh, Christopher sedang berada di kota yang sama dengan Karen. Ternyata pada tanggal 24 Maret, Christopher terlihat di Oklahoma City, yang berarti dari 8 wanita yang dibunuh Christopher, Karen bukanlah salah satu dari mereka. Setelah kejadian ini, Eugene melakukan sebanyak yang dia bisa untuk menjaga nama putrinya di luar sana. Dia juga membantu orang-orang melawan kejahatan seksual dengan cara mengajak banyak orang untuk mengisi petisi yang tujuannya untuk menjatuhkan hukuman yang lebih keras kepada narapidana seksual. Eugene ingin orang-orang itu dipenjara dan dipaksa bekerja selama 16 jam sehari. Dia juga pro hukuman mati. Eugene merasa proses banding hukuman mati harus dihilangkan sama sekali. Bagi Eugene, jika seseorang akan dihukum mati, itu harus cepat dilaksanakan dan nggak usah pakai naik banding segala. Bisa dimengerti mengapa Eugene menjadi seperti ini. Karena pria ini telah mengalami banyak tragedi dalam hidupnya sendiri. Ibunya meninggal ketika dia baru berusia 6 tahun dan kemudian ayahnya meninggal pada saat dia berusia 13 tahun. Kemudian bayi laki-lakinya sendiri Terence meninggal karena prematur dan sekarang ini Karen yang meninggal. Tetapi meskipun dia menanggung semua kesulitan ini, Eugene menolak untuk membiarkan pembunuh Karen menghancurkannya. Eugene tahu kalau dia harus kuat dan bertahan demi anggota keluarganya yang masih hidup. Keluarga Karen tidak tahu sampai kapan mereka bisa sembuh dari luka hati mereka. Mungkin selamanya Carol tidak dapat berpisah dengan barang-barang Karen. Dia memutuskan untuk menyimpan semuanya sebagaimana adanya. Rak-rak di kamar Karen penuh sesak dengan semua jenis barang yang memiliki arti penting baginya. Karen memiliki koleksi boneka binatang seperti Garfield, beruang koala coklat dan putih, beruang keramik, boneka troll, dan semua jenis mainan dan pernak-pernik tahun 80-an. Masuk ke kamar itu seperti waktu berhenti tepat di usia Karen yang ke-14. Semua benda di sana mengingatkan Carol akan Karen putrinya. Sebagai ayahnya Karen, Eugene tidak putus asa mencari pembunuh anaknya. Dia mendistribusikan lebih dari 500 poster wajah Karen dan menawarkan hadiah buat siapa saja yang bisa memberikan informasi mengenai pelaku yang menghabisi Karen. Ia menggantung poster-poster ini di berbagai mall, kedai kopi, dan restoran. Dari upayanya ini, ada seseorang yang melaporkan kalau dia melihat seorang pria mencurigakan yang berjalan-jalan pada malam tanggal 24, sekitar 8 blok dari TKP. Sayangnya informasi yang kurang jelas ini masih belum bisa membantu polisi. Kasus Karen ini tampaknya menemui jalan buntu. Tidak ada bukti konkret yang bisa mengarahkan polisi pada pembunuhnya. Di saat polisi masih bingung menghadapi kasus Karen, hanya 8 mil jauhnya, tragedi lain terjadi. Pada tanggal 29 Mei, polisi mendapat panggilan dari kota Boca Raton. Seorang wanita ditemukan terbunuh di rumahnya. Ketika detektif Letnan Kevin McCoy tiba di sana, dia menemukan tubuh seorang wanita mungil berusia 38 tahun yang meninggal di tempat tidurnya. Darah membasahi seluruh kasur dan bantal menutupi kepalanya. Ketika Letnan Kevin menyingkirkan bantal itu, dia bisa melihat kalau korban telah dipukul sampai mati dengan palu yang berada di sampingnya. Jenazah wanita itu adalah Georgiana Irene Sherritt Warden, yang dikenal oleh teman-temannya sebagai Georgia. Dia lahir dari pasangan Walter dan Bernice Sherritt pada tanggal 3 Februari 1946 di Berkeley, California.
Di usia 24 tahun, Georgia bertemu dengan seorang pria bernama John Warden di New York, dan pada tahun-tahun berikutnya mereka memiliki dua orang putri yang bernama Stephanie dan Kara. Pada tahun 1971, mereka pindah ke Boca Raton, Florida untuk menghindari cuaca dingin New York. Sayangnya, hubungan John dan Georgia tidak bertahan lama. Mereka bercerai pada tahun 1977. Sejak perceraian, John tidak lagi hadir dalam kehidupan Georgia. Tetapi Georgia tetap menggunakan nama belakang mantan suaminya. Georgia kemudian bekerja di Barretta and Associates yang merupakan sebuah firma arsitektur. Di sana, dia menjadi asisten administrasi. Selain itu, untuk menambah penghasilan keluarga, Georgia juga mengajar kelas di College of Boca Raton. Georgia sengaja bekerja keras sehingga dia dapat menafkahi putri-putrinya. Walaupun banyak kesibukan, tapi Georgia sangat mencintai hidupnya. Dia suka bersenang-senang dan selalu memiliki senyum lebar di wajahnya. Sahabatnya menggambarkan Georgia sebagai wanita yang energik dan menyenangkan. Nah, sehari sebelum Georgia tewas, di tanggal 28 Mei, dia mengundang beberapa anggota keluarganya dari New York untuk datang ke Florida. Mereka menghabiskan malam itu dengan merayakan Memorial Day di rumah temannya. Di sana, mereka menonton acara khusus Barry Manilow. Lalu pada jam 10 malam, Georgia dan kedua putrinya pulang ke rumahnya. Para kerabatnya yang lain juga pulang ke hotel mereka pada malam itu. Anak-anaknya diizinkan untuk bergadang sedikit lebih lama karena hari itu libur. Mereka akhirnya tidur sekitar pukul 11.30 malam. Setelah mengucapkan selamat malam kepada ibu mereka dengan memeluk dan menciumnya, Stephanie dan adiknya tertidur. Georgia sengaja membiarkan pintunya sedikit terbuka. Jadi, kalau anaknya membutuhkan dia bisa mendengarnya dari kamar tidurnya. Di malam harinya, Georgia bergadang hingga lewat tengah malam membaca buku yang dia pinjam dari perpustakaan. Dia mulai tertidur saat baru membaca sampai halaman 40. Di sisi lain, Stephanie dan Kara tidur dengan damai di tempat tidur. Mereka tidak tahu bahwa mimpi buruk di kehidupan nyata akan segera mengubah jalan hidup mereka selamanya. Ketika Stephanie yang masih berusia 11 tahun bangun keesokan paginya pada hari Selasa tanggal 29 Mei, telepon rumah berdering. Georgia biasanya membangunkan Stephanie dan Kara untuk sekolah, tetapi hari itu dia tidak melakukannya. Jadi Stephanie berlari ke bawah untuk menjawab telepon. Rupanya Jennifer, teman Stephanie dari sekolah, bertanya apakah mereka bisa pergi ke sekolah bersama-sama pagi itu karena hari itu hujan. Nanti biar ibunya yang mengantar Stephanie dan Kara pulang pada sore harinya. Jadi Stephanie menjawab kalau dia akan menelpon Jennifer lagi. Soalnya dia harus bertanya dulu kepada ibunya. Lalu dia berjalan ke kamar Georgia untuk bertanya pada ibunya. Tetapi pintunya tertutup. Dan dia ingat kalau Georgia nggak pernah membiarkan pintu kamarnya tertutup. Jadi Stephanie bertanya-tanya, mengapa kok kali ini pintu kamar ibunya tertutup? Dia pun mengetuk dan Georgia tidak menjawab. Stephanie pun berpikir mungkin ibunya sedang mandi untuk bersiap-siap pergi. Jadi dia kembali lagi ke bawah untuk membuat makan siang untuk dia dan saudara perempuannya. Begitu sampai di dapur, Stephanie melihat lantai dapur dipenuhi dengan pecahan kaca dan tanah dari jendela. Stephanie takut, jadi dia pergi untuk memberitahu ibunya. Tetapi ketika dia mencoba memutar knob pintu, pintu tidak mau terbuka. Stephanie mengetuk dan mengetuk tanpa ada jawaban. Tetapi kemudian dia ingat sesuatu yang Georgia ajarkan padanya. Sebuah trik ketika sedang terkunci di luar kamar. Stephanie lalu dengan hati-hati mengikuti apa yang pernah ibunya ajarkan. Tetapi ketika dia berhasil membuka pintu itu, Stephanie bertemu dengan pemandangan yang mengerikan. Darah ada di mana-mana, di dinding, pada perabotan, dan genangan darah telah mengumpul di sekitar tubuh ibunya yang tak bernyawa di tempat tidur. Stephanie segera berlari, dia menelpon temannya Jennifer sambil menangis dan memberitahu Jennifer untuk mengabari ayahnya John ke rumah. Begitu John tiba dan melihat ke dalam kamar Georgia, dia melihat Georgia berlumuran darah, tergeletak tak bernyawa, telanjang, dan terentang di tempat tidur. Celana dalamnya melilit kaki kanannya, dan pelaku meletakkan bantal di atas kepalanya. John lalu menutup pintu kamar Georgia, mencoba melindungi Stephanie dan Kara dari pemandangan yang mengerikan itu. Kemudian dia memberitahu gadis-gadis kecil itu untuk meninggalkan rumah dan menunggu di mobilnya.
John lalu dengan cepat menelpon polisi. Ketika penyelidik menggeledah TKP, mereka menemukan total 3 percobaan pembobolan pada pintu dan jendela rumah, termasuk luka sayatan yang gagal di pintu kaca yang terletak di teras. Di dapur, ada jejak sepatu kets berlumpur yang mengarah ke kamar Georgia, dan di kamarnya ada jejak sepatu berdarah bercampur lumpur yang menempel di spray. Jejak kaki itu tidak hanya dalam satu garis lurus saja, mereka saling bersilangan. Itu menunjukkan bahwa pelaku telah berjalan di tempat tidurnya Georgia. Di sekeliling tempat tidur, para penyelidik melihat genangan besar darah. Di area yang sama, mereka menemukan sapu tangan merah muda kecil dengan pola mawar merah di atasnya dalam keadaan basah. Tidak hanya itu, ada bukti lain di kamar mandi utama. Pelaku rupanya sempat mandi membersihkan dirinya. Ini mirip seperti kasus Karen. Di dalam lemari di kamar tidur Georgia, para penyelidik menemukan pisau. Mereka mengumpulkan semua bukti tersebut untuk diperiksa lebih lanjut. Mereka juga memperhatikan palu yang dipakai untuk membunuh Georgia memiliki paku bengkok yang masih tertancap di palunya. Setelah diselidiki lebih lanjut, detektif melihat ada banyak jejak sepatu di luar jendela dapur yang menunjukkan kepada mereka bahwa tersangka memasuki rumah dengan cara melalui jendela. Jejak sepatu ini cocok dengan yang ditemukan di tempat tidur Georgia. Setelah diotopsi, penyelidik menemukan bahwa Georgia telah dipukul sebanyak 5 kali di kepala dengan benda tumpul yang mengakibatkan keretakan pada tengkoraknya dan cedera pada otaknya. Georgia masih hidup setelah dipukul, tapi dia menderita cedera parah pada matanya. Bola matanya robek. Pemeriksa medis mengatakan ada luka melingkar di kepala Georgia yang diakibatkan oleh palu berpaku. Georgia juga memiliki luka sayatan yang dalam di area genitalnya dan luka cekikan di lehernya. Tetapi tidak ada sidik jari di sana, yang berarti pelaku kemungkinan besar mengenakan sepasang sarung tangan saat melakukan pembunuhan itu. Leher Georgia juga ditemukan dalam keadaan patah. Penyebab kematiannya adalah cedera pada otak dan karena dicekik. Ada juga keberadaan DNA laki-laki di antara kedua kakinya saat diperiksa oleh tim medis. Namun tidak diketahui apakah Georgia masih hidup atau sudah tewas saat dia diperkosa. Kejadian ini mirip dengan kejadian yang menimpa Karen. Pembunuhan pada Georgia sangat mengguncang seluruh komunitas. Semua keluarga besar Georgia padahal lagi berkunjung ke Florida buat liburan. Ini merupakan berkah karena mereka sempat melihat Georgia pada malam sebelumnya sebelum dia tewas. Tapi juga merupakan kutukan karena mereka kini berkabung buat Georgia. Stephanie yang malang menjadi trauma. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang dia lihat ketika dia membuka pintu ibunya di pagi itu. Para tetangga tidak bisa tidur. Mereka terus-menerus melihat ke belakang rumah mereka dan mereka takut ada pembunuh psikopat di kota itu. Polisi lalu menyelidiki mantan suami Georgia, tetapi dia tidak ditetapkan sebagai tersangka. 1 bulan setelah kejadian tragis ini, yaitu pada pertengahan Juni 1984, wali kota mengeluarkan peraturan baru. Setiap orang yang mau beli senjata harus menunjukkan kartu identitasnya. Jadi, gak semua orang bisa membeli senjata dengan bebas lagi. Namun ayahnya Karen Eugene menentang pembatasan senjata. Dia merasa hal ini tidak akan menghentikan kejahatan terjadi. Undang-undang senjata yang lebih ketat tidak akan melindungi putrinya dari pembunuhan. Setelah beberapa bulan kemudian, Letnan Kevin McCoy akhirnya menemukan informasi yang berkaitan dengan kasus Karen yang terjadi di Delray Beach. Walaupun ada perbedaan usia yang signifikan antara Georgia yang berusia 38 tahun dan Karen yang baru berusia 14 tahun, tetapi mereka memiliki kesamaan ketika dibunuh. Kedua korban sama-sama dilecehkan secara seksual saat atau setelah meninggal. Lalu wajah mereka ditutupi bantal, dan mereka juga dihabisi menggunakan palu dan pisau kecil. Letnan yakin pembunuhan ini saling berhubungan. Dan menariknya, Letnan McCoy bukan satu-satunya orang yang memiliki kecurigaan tentang hubungan antara pembunuhan Karen dan Georgia. Teman-teman Karen juga memiliki kekhawatiran yang sama. Beberapa minggu sebelum Georgia dibunuh, salah satu sahabat Karen, Lillian, sebenarnya sempat menjadi babysitter untuk kedua putri Georgia, yaitu Stephanie dan Kara. Kemudian mereka mengetahui
bahwa Georgia juga telah dibunuh secara brutal. Jadi mereka mulai curiga bahwa mungkin pembunuhnya adalah seorang stalker atau penguntit para babysitter. Dan itu benar-benar menakutkan. Karena kasus ini terjadi pada tahun 1984, di mana kita belum memiliki teknologi yang canggih seperti saat ini, jadi nggak bisa disalahkan apabila penyelidikan berjalan dengan sangat lambat. Bahkan untuk memeriksa latar belakang tersangka pun harus membuka berbagai arsip karena komputer baru ada di kota-kota besar. Tapi Letnan Kevin McCoy tidak menyerah. Dia mulai mengecek laporan dari warga yang mendapat serangan di rumahnya yang terjadi di sekitar kota itu. Dari bulan Februari 1984, ada seorang gadis bernama Mary Lee Manley yang berusia 17 tahun diserang di apartemennya. Dia dipukuli sampai pingsan oleh seorang penyusup dan untungnya dia berhasil diselamatkan. Walaupun tengkoraknya retak parah sehingga harus distabilkan dengan pelat logam dan dia harus menghabiskan 5 minggu untuk pemulihan di rumah sakit. Mary Lee selamat, tapi dia mengalami kerusakan otak permanen dan mati rasa di wajahnya, juga pita suaranya lumpuh. Kemudian pada tanggal 22 Mei, ada William Sesko, seorang pemuda yang tinggal bersama ibunya. Dia pulang larut sekitar pukul 1.45 dini hari. Di saat itulah dia melihat seorang pria melepas kasa dari jendela kamar tidur ibunya. Orang ini mencoba memanjat masuk melalui jendela. Untungnya sebelum dia bisa masuk, William mengejarnya dan penyusup ini melarikan diri dengan menggunakan sepeda berkecepatan tinggi. Tetapi William lebih cepat dan dia berhasil meraih stang sepeda. Sayangnya, penyusup itu mendorong sepedanya ke depan dan menyebabkan William jatuh ke belakang. Kemudian, pria ini dapat melarikan diri dengan melompat ke kanal di dekatnya. Masalahnya karena terburu-buru kabur, penyusup telah meninggalkan sepedanya dan juga sepatu casnya. Jadi benda-benda ini dikumpulkan sebagai barang bukti. 2 malam kemudian, pada tanggal 24 Mei, seorang wanita lain, Monica Simpson yang merupakan seorang arsitek, tertidur lelap ketika tiba-tiba dia terbangun karena ada pukulan keras di kepalanya. Dia lalu berteriak kesakitan. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 12:25 menit. Ketika dia melihat jam, dia melihat sekilas sesosok bayangan itu melarikan diri dari kamarnya. Monica sebenarnya telah dipukul dengan sesuatu yang sangat berat di antara mata kirinya dan telinganya. Dan ini menyebabkan cedera parah di kepalanya. Untungnya dia selamat. Pada malam yang sama, seorang wanita berusia 40 tahun bernama Lynn Waits juga diserang di apartemennya yang terletak di Northeast 40th Street di Boca Raton. Dia sendirian di rumahnya sekitar pukul 9.40 malam. Ketika seorang pria masuk ke kamarnya dan mulai mengancamnya. Dia mulai berteriak sangat keras dan itu membuat pria itu ketakutan dan kabur. Tidak ada yang tahu siapa penyusup ini. Apakah ini orang yang sama? Tetapi Letnan Kevin McCoy percaya bahwa itu adalah penyusup yang sama. Dia juga berpikir bahwa itu bisa menjadi orang yang sama yang bertanggung jawab atas pembunuhan Karen dan Georgia. Tapi hanya beberapa hari kemudian, pada tanggal 28 Mei, ada kasus lain lagi. Seorang wanita yang bernama Drew Gorman kembali pulang ke rumahnya pada pukul 6.40 malam. Dan dia menemukan pintu kaca bagian belakang rumahnya bergeser. Pintu kaca itu mengarah ke teras dan kolam renangnya. Karena dicek gak ada apa-apa, Drew pun hanya menutupnya lalu menguncinya. Dia kemudian pergi mandi dan duduk di sofa menonton TV. Nah, di saat itu dia tiba-tiba mendengar sesuatu. Dia pikir itu salah satu anggota keluarganya yang lain. Tetapi kemudian dia terus mendengar suara itu dan Drew pun pergi untuk memeriksa. Alangkah terkejutnya dia. Ada seorang pria berdiri di depan pintu kaca gesernya di dalam rumah. Pria ini memperhatikannya dan dia langsung mulai berteriak dan berbalik untuk melarikan diri. Tetapi Drew tersandung dan jatuh di dekat kolam renangnya. Tanpa memperdulikan rasa sakit pada kakinya, Drew mulai berteriak lagi dan bangun dari jatuhnya. Dia lari ke kantor polisi dan melaporkan apa yang terjadi pada polisi dan bahkan mencoba memberikan mereka deskripsi tentang pria tersebut. Letnan Kevin McCoy lalu mengambil buku sketsanya dan mencoba menggambarkan sketsa penyelusup tersebut. Sambil bolak-balik menanyakan seperti apa detail wajah pria tersebut, ya, untungnya kegigihannya akhirnya membuahkan hasil. Dengan sangat tekun,
Letnan Kevin akhirnya berhasil menemukan gimana muka tersangka yang selama ini membuat masalah di mana-mana. Kevin McCoy lalu kembali ke kantor polisi meminta anak buahnya memeriksa daftar foto tersangka yang mirip dengan sketsanya. Setelah beberapa saat, anak buahnya menemukan foto seorang pria yang mirip banget dengan sketsa yang dibuat oleh Letnan Kevin. Dan pria itu adalah Dwayne Eugene Owen yang selama ini memiliki sejarah kriminal yang panjang. Tanpa membuang banyak waktu, Letnan Kevin McCoy mengirimkan poster-poster Dwayne ke berbagai kantor polisi. Sampai pada tanggal 30 Mei, ada seorang petugas polisi yang bernama Kathleen Petco yang sedang mengemudi di jalan County Club Road. Saat itu, tanpa sengaja dia melihat seorang pria yang cocok dengan deskripsi Dwayne. Jadi, dia menepi dan bertanya siapa nama pria itu. Pria itu kemudian menunjukkan kartu identitas miliknya. Petugas ini melihat nama pria tersebut adalah Dana Brown. Tetapi petugas ini gak percaya. Dia yakin pria ini telah berbohong dan dia pasti memberikan identitas palsu. Karena petugas ini memiliki surat perintah untuk penangkapan Dwayne, dia memutuskan untuk menangkap pria yang dia yakini adalah Dwayne Owen ini. Sesampainya di kantor polisi, petugas mengambil sidik jari pria ini dan kemudian membandingkan sidik jarinya dengan yang mereka miliki dalam arsip Dwayne Owen dan hasilnya cocok. Ini adalah orang yang sama. Jadi, dia ditahan dengan uang jaminan sebanyak $2.500 di penjara Palm Beach County. Letnan Kevin McCoy adalah orang pertama yang mewawancarai Dwayne selama 20 jam. Selama diinterogasi, Dwayne tidak pernah meminta pengacara. Lucunya, Dwayne mengaku kalau dia emang ada masuk ke dalam rumah orang beberapa kali untuk merampok. Tapi dia menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan Karen dan Georgia. Dwayne tampaknya sengaja mempermainkan Letnan Kevin. Kalau ditanyain, dia cuma nyengar-nyengir nggak jelas. Terus entar dia malah baca puisi. Untungnya Letnan Kevin sabar menghadapi Dwayne yang sengaja jual mahal. Ketika ditanya berapa orang yang sudah dia bunuh, Dwayne malah meminta detektif lain yang menanyain dirinya. Akhirnya dipanggil detektif Mark Woods dari Departemen Kepolisian Delray Beach yang dulu pernah menangani kasus Dwayne pada tahun 1982. Pada detektif Mark inilah Dwayne mengaku kalau dia telah membunuh orang. Tapi Dwayne tidak mau bicara lebih dari itu. Detektif Mark kemudian meminta jejak kaki Dwayne. Dia berharap bisa membandingkan jejak kaki Dwayne dengan jejak kaki berlumpur berdarah yang ditemukan di TKP Karen dan Georgia. Tentu saja Dwayne menolak. Pada tanggal 21 Juni 1984, penyelidik memutuskan untuk membandingkan sidik jari Dwayne pada arsip dengan sidik jari yang ditemukan di buku novelnya Georgia dan hasilnya cocok. Ketika detektif Mark bilang ke Dwayne kalau dia tidak bisa berkelit lagi karena sidik jarinya cocok dengan pelaku pembunuhan di rumah Georgia, Dwayne hanya menyeringai. Tapi tak lama kemudian, dia lalu mengaku ke Letnan Kevin McCoy kalau dialah yang telah membunuh Georgia dan Karen. Kemudian ketika dia ditanya tentang jumlah korban yang dia bunuh, apakah 5? Dwayne berkata, tidak, cuma 2. Dia lalu menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi pada saat Georgia tewas. Jadi saat itu, dia lagi mengendarai sepedanya ke lingkungan di mana Georgia tinggal. Dwayne awalnya hanya melihat-lihat rumah, sampai dia melihat seorang wanita di dalam salah satu rumah. Dan wanita itu adalah Georgia. Jadi dia membuang sepedanya di ladang di seberang jalan, dan dari sanalah dia berjalan masuk ke properti milik Georgia. Dwayne memutuskan untuk berjalan ke teras belakang rumah, di mana dia menggunakan pisau untuk merobek kasa di pintu. Tapi nggak bisa. Jadi dia mencoba masuk melalui jendela di dekat pintu depan. Tetapi jendela itu dihalangi salah satu tongkat di mana Georgia sengaja menaruhnya di jendela agar bisa mencegah seseorang membukanya. Singkat cerita, Dwayne akhirnya berhasil masuk melalui jendela dapur. Dia menggunakan obeng untuk mencongkel jendela hingga terbuka dan merangkak masuk ke dalam rumah. Saat dia berada di dapur, Dwayne mulai membuka semua laci dan mencari senjata. Setelah mengobrak-abrik beberapa laci, dia menemukan palu. Kemudian, dia diam-diam memasuki kamar tidur Georgia. Awalnya dia hanya bermaksud untuk mencuri sejumlah uang dari dompet Georgia. Namun ketika dia tidak dapat menemukan uang, saat itulah
dia melihat Georgia sedang tertidur di tempat tidurnya, dan dia memutuskan untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Georgia terbangun, dia mulai menjerit, dan Dwayne langsung memukul kepalanya dengan palu. Georgia tidak langsung kehilangan kesadaran. Sebaliknya, dia mencoba untuk keluar dari tempat tidurnya dan lari. Pada saat itu, Dwayne tidak punya pilihan selain menahannya secara fisik. Jadi Dwayne mulai mendorongnya yang menyebabkan Georgia jatuh ke lantai dan kemudian memukulnya beberapa kali untuk memastikan Georgia tidak sadarkan diri. Ketika Georgia akhirnya berhenti bergerak, Dwayne meletakkan palunya, kemudian mengangkat tubuh Georgia dan meletakkannya kembali ke tempat tidur. Dia lalu menutupi kepala Georgia dengan bantal. Begitu Dwayne selesai membersihkan tempat kejadian perkara, saat itulah dia melanjutkan untuk memperkosa Georgia. Sesudahnya, Dwayne memutuskan untuk mandi dan membersihkan semua bukti di kamar mandi. Kemudian dia meninggalkan rumah Georgia melalui pintu samping dan menyeberang jalan untuk mengambil sepedanya. Dwayne mengaku kepada detektif bahwa dia sudah menyediakan sepasang pakaian bersih di sepedanya. Lalu dia mengganti pakaiannya yang berdarah dan membuangnya di hutan. Setelah itu dia mengendarai sepedanya menjauhi rumah Georgia dan membuang sepatunya di tempat sampah. Dwayne sadar kalau dia telah menginjak tempat tidur Georgia dan meninggalkan jejak sepatu. Jadi dia harus membuang bukti. Detektif Mark Woods kemudian menginterogasi Dwayne sepanjang hari dan menanyakan banyak pertanyaan tentang apa yang Dwayne ketahui tentang pembantaian Karen. Dia juga memerintahkan pengadilan untuk mendapatkan jejak sepatu Dwayne dan kakinya, sehingga mereka dapat membandingkannya dengan jejak kaki telanjang yang berada di bawah jendela William yang merupakan tempat Karen dibunuh. Sementara Dwayne didakwa atas pembunuhan Georgia, para penyelidik masih memproses jejak kakinya Dwayne. Dan hasilnya, jejak kaki Dwayne tampak mirip dengan jejak kaki di TKP Karen. Tetapi itu tidak cukup untuk memberatkan Dwayne. Namun, detektif Mark tidak gampang menyerah. Dia ingin tahu apakah Dwayne sengaja menargetkan Karen atau apakah dia hanya berjalan di jalan dan melihat Karen secara acak seperti yang dia lakukan dengan Georgia. Ketika mereka mencoba bertanya kepada Dwayne tentang ini, dia hanya berkata kalau dia lebih suka tidak membicarakannya. Tapi detektif Mark Woods terus berjuang. Dia berkata, "Kami tahu, kamu bukan pembohong. Kamu mengakui perampokan lainnya. Kamu mengakui pembunuhan Georgia. Jadi, kami tahu ini hanya masalah waktu saja sampai kamu mengaku." Dan Dwayne akhirnya menyerah. Dia mengaku kalau dia sedang nongkrong di Harbor Drive pada malam tanggal 24 Maret. Bersepeda bolak-balik di sana dan gak sengaja melihat Karen sedang mengepang rambut anak asuhnya melalui jendela. Dan saat itulah Karen menjadi targetnya. Dwayne mengeluarkan pisau sakunya yang dibawanya, lalu memotong kaca jendela kamar tidur utama dan memanjatnya pada pukul 8 malam. Itu jauh sebelum Karen bahkan menidurkan anak-anak, tetapi Karen tidak melihatnya. Dwayne berada di dalam kegelapan bersembunyi mengawasi Karen. Lalu dia mengambil kaos kakinya dan memasangnya di tangannya sebelum masuk ke dalam sehingga dia tidak meninggalkan sidik jari. Kemudian dia bersembunyi di lemari dan menemukan sepasang sarung tangan Caroline. Dia memakainya di tangannya dan mengenakan kembali kaos kakinya di kakinya. Kemudian pria ini mengintip dari sudut lorong dan melihat kaki Karen saat dia sedang menonton TV di sofa. Dwayne hanya mengawasinya. Dan kemudian dia bersembunyi karena Karen berjalan ke arah ke lorong untuk memeriksa anak-anak. Pada satu titik ketika Karen berjalan ke dapur, Dwayne memutuskan untuk menyelinap di belakangnya dengan palu yang dia temukan di lemari itu dan pisau sakunya di tangan lainnya. Di dapur, Dwayne melihat Karen sedang menelpon dan dia menjadi panik. Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah Karen telah melihat jendela yang dia buka sebelumnya? Atau apakah Karen telah melihatnya pada saat ini? Dwayne takut Karen akan menelpon 911. Jadi dia segera keluar dari persembunyiannya dan berteriak, "Tutup teleponnya." Tapi Karen tidak melakukannya. Jadi Dwayne merebutnya dan mencoba untuk menjauhkan telepon tersebut. Dengan marah, Dwayne lalu mengarahkan pisau ke tenggorokan Karen dan paru-parunya agar dia tidak bisa berteriak. Karen kuat dan dia sempat melakukan perlawanan. Dwayne mencoba mendorongnya dan memukulinya dengan palu, tetapi Karen membalasnya.
Kemudian Dwayne tidak dapat mengingat berapa kali dia memukul Karen. Ketika akhirnya Karen tidak sadarkan diri dan berdarah banyak, saat itulah Dwayne mulai mengkhawatirkan gadis-gadis kecil di ujung lorong. Dia bertanya-tanya apakah mereka mendengar sesuatu. Jadi, dia berjalan menyusuri lorong dengan pisau berdarah di tangannya dan mengintip melalui pintu kamar tidur mereka. Dia melihat Jennifer dan Catherine tertidur lelap. Jadi dia menutup pintu mereka agar mereka tidak terbangun. Lalu dia membawa tubuh Karen ke kamar tidur dengan menyeret pergelangan kakinya Karen. Dwayne lalu menanggalkan pakaian Karen, memperkosanya di kamar itu. Setelah dia menyelesaikan apa yang dia lakukan, dia mandi, dia memakai sarung tangan karena tidak ingin mengambil resiko meninggalkan sidik jari. Lalu dia membawa pakaiannya yang berdarah, celana pendeknya, dan semua sarung tangan bersamanya. Dwayne lalu meletakkan pakaian dan sarung tangannya yang berdarah di semak-semak, lalu mengendarai sepedanya ke pantai tempat dia melemparkan pisau sagu ke laut. Selesai bercerita, Dwayne menertawakan detektif ini dan menuduh mereka sebagai detektif yang sangat buruk. Karena dengan tololnya, mereka tidak memeriksa semua semak-semak di daerah itu sampai mereka gak bisa menemukan pakaian berdarahnya. Dwayne kemudian dimintai polisi membuat peta tempat baju berdarah itu dibuang. Polisi Delray Beach kemudian mengikuti peta itu dan mereka menemukan pakaian berdarah pria termasuk celana pendek dan kaos kaki olahraga dan sepasang sarung tangan. Semua barang ini dianalisis oleh ahli forensik bernama Richard Tanton. Sekarang mereka memiliki cukup bukti. Jadi pada tanggal 21 Juni 1984, Dwayne didakwa atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Karen Slattery serta kekerasan seksual dan perampokan. Dwayne juga bertanggung jawab atas nekrofilia, yaitu ketertarikan seksual terhadap mayat. Sayangnya, nekrofilia tidak dikriminalisasi di Florida sampai tahun 1996 ketika Eugene mengetahui bahwa Dwayne telah ditangkap karena melakukan 2 pembunuhan termasuk putrinya. Dia tidak dapat mempercayainya. Akhirnya, ada keadilan tiba untuk putrinya. Walaupun Eugene dan Carol sama-sama tahu bahwa hukuman mati akan memakan waktu yang sangat lama. Orang-orang di Palm Beach merasa lega. Pengasuh anak bisa kembali bekerja, tapi masih banyak penjahat lain di luar sana. Jadi mereka masih harus memeriksa 2 dan 3 kali pintu dan jendela rumah mereka. Dwayne Eugene Owen adalah calon pembunuh berantai. Dia mengumpulkan dakwaan demi dakwaan. Dan jelas jika mereka tidak segera menangkapnya, pasti akan ada wanita yang terluka lagi. Sedikit info mengenai siapa Dwayne Owen. Dia lahir pada tanggal 13 Februari 1961. Dia baru berusia 23 tahun ketika dia membunuh Karen dan Georgia. Selama ini dia tumbuh di Indiana bersama saudaranya Mitchell. Ketika dia kecil, ibu dan ayahnya sama-sama peminum. Dwayne bahkan mulai minum dan menggunakan narkoba sejak duduk di sekolah dasar. Saat baru berusia 11 tahun, ibu Dwayne meninggal dunia dan ayahnya bunuh diri 2 tahun kemudian dengan mengunci diri di garasi mereka dengan mobil yang masih menyala. Dwayne dan Mitchell kemudian dimasukkan ke dalam panti asuhan dan bolak-balik dipindahkan dari berbagai panti asuhan yang berada di seluruh Indiana dan Michigan. Masa kecil mereka sungguh buruk, sehingga Mitchell adiknya melarikan diri dan ini memperburuk situasi. Dwayne juga dianiaya di panti asuhan oleh pengasuhnya. Pada usia 18 tahun, Dwayne menjadi pengembara. Dia akhirnya mendaftar di Angkatan Darat dengan nama samaran Dana Brown. Dan ketika Angkatan Darat mengetahui bahwa dia menggunakan nama palsu, dia diberhentikan. Dwayne lalu bersekolah di Michigan dan dia mengambil kelas kriminologi. Dia ingin menjadi seorang polisi, tetapi ketika Dwayne mendapatkan kasus kejahatan pertamanya, dia tidak bisa menghandlenya. Jika dia tidak bisa menjadi polisi, dia akan menjadi kebalikannya. Dia akan menjadi yang terbaik dan terhebat di dunia penjahat. Dwayne menjadi penipu, membobol dan memasuki rumah orang, mencuri barang-barang, serta mengancam wanita. Semakin dia melakukannya, semakin dia menikmatinya. Pada tahun 1982, Dwayne pindah dengan saudaranya Mitchell yang tinggal beberapa blok dari Georgia di Boca Raton. Dwayne kadang-kadang bekerja sebagai mekanik. Selama itu, Dwayne sudah memiliki catatan kriminal di Michigan,
tetapi di Florida dia memiliki catatan yang bersih. Nah, disinilah dia memulai membuat kejahatan yang baru. Pada bulan Juli 1982, dia ditangkap karena melakukan 2 perampokan. Pada bulan Desember di tahun yang sama, dia ditangkap karena merangkak ke langit-langit kamar mandi di atas toilet wanita untuk menonton para gadis menanggalkan pakaiannya. Pada tahun yang sama dia juga ditangkap karena melakukan tindakan tidak senonoh pada wanita dan ada lusinan laporan lainnya. Duen tidak pernah berhenti melakukan kejahatan sampai pada akhirnya di tanggal 24 Maret dia membunuh Karen. Sebenarnya masih ada puluhan korban lainnya yang menderita gara-gara Duen. Tapi itu akan memakan banyak waktu untuk dijelaskan semuanya. Singkat cerita, Duen mengira dia sangat pintar sehingga dia bisa melarikan diri dari penjara pada tanggal 4 Juli, di mana hari itu ironisnya merupakan hari kemerdekaan USA. Duen rupanya mencoba untuk mendapatkan kebebasan dengan menyelinap keluar dari penjara Palm Beach County dengan bersembunyi di tong sampah. Dia berharap dia akan dimasukkan ke dalam truk sampah dan kemudian dia akan melarikan diri. Tetapi dia ditemukan dalam waktu 2 jam kemudian. Dan dia didakwa dengan kejahatan lain, yaitu mencoba melarikan diri dari penjara. Persidangan Duen akhirnya dimulai pada bulan Oktober 1985. Jaksa Sandra Kebo menunjukkan foto-foto berwarna dari tempat kejadian pembunuhan Karen. Awalnya banyak terjadi perdebatan. Tim pembela mengatakan kliennya dipaksa buat mengaku dan bukti yang ada kurang konkret. Tapi setelah melewati berbagai macam rintangan, Duen akhirnya dihukum mati dengan suara 11-1. Mendengar itu, Eugene lega, tetapi dia tahu kalau dia harus bersiap untuk menunggu lama sampai Duen benar-benar dieksekusi. Setiap orang memiliki pendapat berbeda tentang hukuman mati, tetapi banyak orang di Florida Selatan yang sebenarnya anti hukuman mati. Hanya saja mereka merasa bahwa kasus ini adalah pengecualian. Dalam persidangan kasus Georgia setahun kemudian, Duen dijatuhi lagi hukuman mati dengan hasil 10-2 suara. Tim pembela mencoba untuk berargumen bahwa Duen tidak waras dan meminta adiknya Mitchell untuk bersaksi kalau abangnya nggak waras. Sayangnya, Mitchell sendiri telah ditangkap pada bulan September 1986 karena merampok sebuah toko serba ada dengan menggunakan senjata api. Duen kemudian mengajukan banding atas kasus Karen sampai ke Mahkamah Agung Florida. Dan pengadilan itu memutuskan untuk membatalkan semua tuduhan dalam kasus Karen. Semua ini karena pengakuan Duen diduga dipaksakan oleh polisi. Butuh 7 tahun untuk kasus ini sampai ke Mahkamah Agung Amerika di bagian paling atas dan meyakinkan mereka untuk tetap menghukum Duen atas kejahatannya terhadap Karen. Dan pada tahun 1990, mereka akhirnya memerintahkan persidangan ulang yang berarti lebih banyak bukti diperlukan untuk melaksanakan hukuman. Bayangkan betapa sulitnya bagi keluarga Karen dan untuk semua yang terlibat. Jaksa harus menguji ulang setiap cairan yang mereka temukan di tempat kejadian perkara Karen. Walaupun sekarang kabar baiknya adalah pemeriksaan bukti DNA jauh lebih modern pada tahun 90-an. Kalau tahun 80-an, polisi hanya bisa mencocokkan melalui golongan darah. Kini di tahun 90-an, mereka sudah punya alat yang jauh lebih canggih. Nah, dikala penyelidik sedang sibuk-sibuknya mengecek DNA, salah satu narapidana di tempat Duen di penjara mengatakan bahwa Duen mengaku kepadanya di mana pisau yang dia gunakan dalam pembunuhan Karen itu berada. Duen bahkan menggambarinya sebuah peta. Penegak hukum bisa mendapatkan peta itu dari narapidana tersebut dan mereka mengikutinya. Akhirnya mereka menemukan pisau yang cocok dengan deskripsi, tetapi tidak ada darah dan sidik jari di atasnya. Tetapi mereka ingat bagaimana Duen dulu mengatakan kalau dia telah melemparkannya ke laut. Dan sekarang Duen membuat petugas bekerja untuk mencari pencarian yang sia-sia. Penyelidik jadi tidak tahu harus percaya apa lagi sekarang. Tetapi kini para penyelidik memiliki senjata pembunuhan yang seharusnya. Mereka lalu memerintahkan hakim untuk membiarkan mereka mengeluarkan tubuh Karen dari tanah. Jadi Karen dipindahkan dari tempat peristirahatannya untuk diotopsi ulang. Ada banyak orang yang marah dan mereka marah atas nama keluarga Slattery. Carol, ibunya Karen juga marah dan kecewa, apalagi pada tahun 1989
suaminya meninggal secara tragis. Eugene, ayahnya Karen yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk menjadi aktivis, meninggal saat menerbangkan pesawat pada hari ayah di bulan Juni 1989, tepat ketika para pengacara sedang mempersiapkan persidangan kedua Duen. Saat itu, dia terbang dengan pesawat temannya dari Boca Raton ke kota Lantana, dan di udara pesawatnya itu tidak berfungsi. Eugene mencoba mendarat darurat, namun dia tabrakan dengan daratan. Carol telah kehilangan pendukung nomor satu dalam semua hal, dan sekarang dia harus bersandar pada kedua anaknya yang masih hidup. Dalam persidangan Duen di tahun 1999, jaksa penuntut mengajukan bukti baru dan berpendapat bahwa polisi melakukan pekerjaan yang fantastis dalam menginterogasi Duen. Walau pembela berpendapat bahwa Duen sebenarnya tidak kompeten secara mental, tapi Dr. Patrick Peterson telah memeriksa Duen sebanyak 7 kali dan mengatakan kalau Duen tidak gila. Dia hanya mengalami gangguan mental schizophrenia. Itulah mengapa dia menargetkan korban wanita, karena dia memiliki fantasi seksual terhadap mereka. Sebenarnya, penyelidik tidak tahu pasti apa yang terjadi dalam pikiran Duen. Ya, tidak seorang pun bisa. Dia mempermainkan para detektif, jadi apa saja yang bisa dia lakukan. Seperti berpura-pura gila hanya untuk mengurangi hukumannya. Tapi kali ini, akhirnya Duen dijatuhi hukuman mati untuk selamanya atas pembunuhan terhadap Karen. Carol menangis terharu, walau dia masih harus menunggu pembunuh putrinya dihukuman mati selama bertahun-tahun. Sementara itu, petugas yang terlibat dalam kasus Karen benar-benar memenangkan penghargaan untuk pekerjaan mereka. Letnan Kevin McCoy yang merupakan pahlawan dalam kasus ini dianugerahi penghargaan besar. Duen akhirnya dihukum mati pada tanggal 15 Juni 2023 dengan menggunakan jarum suntikan yang mematikan. Dan Debbie Johnson, adik perempuan Karen yang sekarang sudah dewasa, ada di sana bersama ibunya. Debbie menyatakan bahwa dia mencoba melakukan kontak mata dengan Duen selama eksekusi, tetapi Duen tetap menutup matanya sepanjang waktu. Menurut Debbie, eksekusinya terlihat tidak menyiksa Duen, dan ini membuatnya frustasi. Karena Duen telah menyiksa kakaknya Karen dan Georgia dalam penderitaan yang mengerikan. Seorang juru bicara Departemen Pemasyarakatan Florida mengatakan bahwa Duen bangun pada pukul 7 pagi pada hari eksekusinya. Lalu pada pukul 9.45 pagi, dia makan makanan terakhirnya yang terdiri dari cheeseburger bacon tanpa roti, onion ring, milkshake vanilla, es krim cherry, buah stroberi, dan kopi. Selama dieksekusi, Duen tidak memiliki keluarga yang mengunjunginya sama sekali. Debbie yang malang telah melalui banyak hal. Setelah kehilangan saudara perempuannya, ayahnya, dia juga kehilangan suaminya pada kecelakaan perahu di hari ibu. Debbie sekarang menjadi sheriff untuk Monroe County. Karena dia mengalami insomnia sejak kejadian-kejadian tragis yang menimpa dia. Kini dia bekerja di jajaran Departemen Sheriff pada malam hari demi memperjuangkan keadilan. Teman Karen, Margaret, menanam pohon mahagoni di depan sekolah menengah atas lama mereka, dan sekarang pohon itu tumbuh menjadi besar. Putri Debbie sendiri sangat mirip dengan Karen. Dia ceria, cantik, dan baik hati seperti tantenya yang sudah tewas. Nama Karen kini tetap dikenang melalui komunitas Florida Selatan. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.